Soli. Kita bersiap teman-teman semuanya, akan segera dilepas. Dilepas. Ada pesawatnya berlangsung di depan sana. Berada setia bersama dengan kami dari Sentul Topa. Saya bertugas di sini selama semuanya dari Harjo kemarin. Oh no. Pada mata saya sebagai komentator, nampaknya Billy sudah melakukan spin out yang terlebih dahulu dan mungkin ada sedikit dorongan dari Alinka. Namun biar kepada judges yang menilai di sini, dia ataupun mereka akan melihat secara detail. Baiklah dari sekalian, saya akan mengumumkan dan juga melakukan announce sekarang yang melaju ke babak selanjutnya. Congratulations untuk Alinka Hardianti, thanks to win. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Billy Ancewa teman-teman semuanya. Saya mendapatkan informasi nampaknya Mr. Felix Effendi tidak bisa berada di 32 besar. Nampaknya Firenze Agelo melakukan solo run. Entah apa yang terjadi, yang pasti dipastikan ini momen yang sangat sayang untuk dilakukan. Istilahnya saja dari Firenze Agelo dan sembari juga melakukan cek runnya di sana. Hujan tetap rintik-rintik derasnya. Show must go on. Terus kita lakukan karena aktivitas kita masih cukup padat sampai malam hari nantinya. Karena intinya malam minggu kita ramaikan dengan drifting X kejuaraan nasional, hadirin sekalian. Dia Rico Nugraha bertemu dengan Rian JU, duo drifter dari Bandung, bertemu di babak 32 besar dari Drift King di seputaran yang ketiga di tahun 2024. Dilepas istilahnya saja masuk dari inisiasi. Oh, nampaknya ada sedikit masalah dari Rian JU. Dia di area inisiasi hanya lurus saja, tidak melakukan drifting maksimalnya dan hanya mengikuti pergerakan dari Rico Nugraha dari belakang. No drifting. For the chase dari Rico Nugraha, Rian JU. Mobilnya terhenti nampaknya. Engine out dari Rian JU nampaknya masih melanjutkan. Oke, Rico masih atas lintasan dan dia sudah selesai. Ada apa kegerahan yang terjadi dari baiklah teman-teman, kita mendapatkan informasi nampaknya dari Rian JU dari tim 10 tidak melanjutkan untuk run kedua sehingga Rico Nugraha melenggang ke babak 16 besar dengan melakukan solo runnya di sini dan nantinya akan mendapatkan silakan dilepas. Inisiasi Mr. Tiki Sutarman melenggang sebelumnya saja di depan sana menyelesaikan zone yang keduanya dan menuju ke area Tiki Sutarman dari GOD harus
maksimal. Giliran pertamanya yang bertemu dengan Diki Sutarman dan selesai dilepas. Kemudian teman-teman semuanya, Diki Sutarman ditembak oleh Unggul Gilbert Kabuna. Terlihat bahwa memang ada sebuah masalah, namun masih terus dijalankan dengan sangat baik dari Unggul Gilbert Kabuna. Yes, inilah dia teman-teman semuanya, masih terus berjalan perjalanan kurang layout di hari kemarin dan selesai. Silakan menuju ke depan, semuanya kita akan segera umumkan. Dan inilah dia yang melanjutkan ke babak selanjutnya. Selamat untuk Unggul Gilbert Kabuna takes the win. Boleh berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Terima kasih banyak dan juga pastinya berikan apresiasi yang besar untuk Mr. Diki Sutarman. Sudah mulai persiapan dan dilepas. Dan juga mantai dari adanya Akbar Alamsyah, teman-teman semuanya. Ada sedikit yang terjadi, ditinggal saja nampaknya adanya Akbar Alamsyah oleh Rafiq dan Endra. Kemudian begitu luar biasa, baru injak di bangku SMA, dan inilah dia memasuki area sektor yang cukup berbahaya untuk dirinya dan menuju ke area zone yang cukup panjang. Apa gerangan yang terjadi? Apa yang terjadi? Inilah dia bahwa Rafiq memiliki proximity, memiliki keunggulan dari Cap dan coba persiapan dilepas round kedua. Nampaknya dua panel keluar, tapi sedikit menusuk di sana, menekan dari adanya Akbar Alamsyah yang tidak ingin ditinggali sepertinya dari Rafiq. Terus didorong. Apa yang gerangan yang terjadi dari adanya Akbar Alamsyah yang selalu melakukan breakingnya di sana? Nampaknya dia tidak mendapatkan grip ataupun dari ikatnya ban yang begitu maksimal dengan weight track seperti ini, sehingga Rafiq bisa memaksimalkan dengan begitu luar biasa. Terus ditempel, agak sedikit melambat dari Rafiq dan Endra. Inilah dia semuanya. Satu sektor terakhir kita akan mendapat bersama pemenangnya lebih besar dan lagi 16 besar antara battle tersebut, yaitu adalah congratulations untuk Adani Akbar Alamsyah takes the way. Sedikit saya membantu menjelaskan kenapa ditusuk. Sepertinya Noval tidak terganggu konsentrasinya di sana, fokusnya tetap terjaga. Ada sedikit jarak, namun jarak tidak menjadi penentu pada saat bila mana line, angle dan juga perjuangan menuju ke sektor selanjutnya. Kita bisa melihat begitu rapi, begitu rapat pergerakan dari Amirul. Angle-nya agak sedikit besar dari Noval, dari outer zone yang terakhirnya. Amirul terus membayang-bayang ke belakang dan Kedis. Fighting spirit yang cukup baik dari Amirul dan juga Noval di sini hadirin sekalian. Oke, persiapan untuk round kedua. Amirul berada di depan dan silakan dilepas. Dari jarak di sini, dari outer zone yang pertama, Noval sudah meyakinkan dan bisa membuat gangguan yang cukup nyata untuk Amirul Taufik yang berasal dari Malaysia. Menggunakan momen X15-nya dari tim Arwah X Belgo, teman-teman. Ditusuk lagi, masuk lagi dari dalam. Oke, outer zone aman. 2 outer zone dari 3 dan 4. Mereka menuju outer zone yang terakhir. Dan teman-teman semuanya, kita menunggu dan tidak dikasih lepas dan sudah selesai. Hasilnya sudah kita dapatkan teman-teman semuanya. Yang melaju ke babak 16 besar yaitu adalah, selamat untuk Amirul Taufik takes the way. Berada pada sasarannya, tidak melakukan
exemplar dari knalpotnya yang mobil digunakan Sherkar bersama dengan Randy PTX di sana. Halo Fasir digunakan dengan sangat baik di sana hadirin sekalian dan menuju ke sektor ataupun outer zone yang panjang dari outer zone yang ketiga dan ke outer zone yang keempat hadirin dan menuju ke outer zone yang kelima tepat berada di depan saya dan benar-benar apa ditempel ketat tidak dikasih lepas dan menghindari dari kontak. Along melakukan kalian kita sudah mendapatkan hasilnya dan selamat yang melaju ke babak 16 besar dan bertemu dengan Amirul nantinya yaitu adalah dengan nomor start 187 Along Fazrin takes the win. Dua kalian sudah bersiap dan inilah dia teman Davide Dorigo bersama dengan Joshua Tonaga, balap muda berasal dari Indonesia dan bertemu dengan drifter berasal dari Thailand yang berada di depan di sana menggunakan GT86-nya dan juga M6 yang berada di belakang teman-teman. Kita melihat gerakan dari Josh agak sedikit kurang memungkinkan, namun Davide tidak mempedulikan dari belakang drifter top dari Thailand. Apakah terjadinya kontak? Namun saya tidak melihat dengan sangat jelas, namun dia terus melakukan jalannya drifting sampai sektor yang terakhir. Dorongan tidak ada space melakukan drifting ataupun merubah transisinya sehingga terjadinya benturan yang amat sangat keras terlihat. Dan dilepas teman-teman. Rio SP berupaya untuk bisa mengejar bantingan yang begitu agresif dari Masani. Dan sering melakukan braking untuk bisa menghindari kontak. Ada beberapa detik low angle dari Rio SP, namun nampaknya agak bukan dibilang low angle saja, mungkin bisa dibilang itu adalah straighten yang terjadi yang sudah didapati oleh Rio SP pada saat di sektor yang kedua ataupun di outer zone yang pertama, dan kita bisa melihat dan menuju ke outer zone yang ketiga dan di outer zone yang keempat terlalu cepat keluar dari Masani di sana, dan the last zone is here for dilepas run kedua. Hati-hati karena dia sudah memiliki mistake yang cukup fatal pada saat di run pertama tadi dan ditusuk oleh Hani. No braking, diangkat throttle-nya saja, namun gasnya saja dari sekalian berupaya untuk bisa mengejar keras di sana. Masalah yang sedikit tertinggal, ada sedikit jarak dari satu mobil, namun dia berhasil melakukan cutting the gap untuk bisa menusuk terus, memberikan pressure terus dari Rio SP yang tepat berada di depannya as a lead for this battle. Kita melihat bersama langsung melaju ke babak selanjutnya. Kami mengucapkan selamat. Kalian harus bekerja ekstra kembali karena one more time akan kalian lakukan untuk Masadi dan juga Rio SP. One more time. Dia dan akan segera kita lepas. Oke, masalah dari Stefan nampaknya dari Davide Dorigo, dia melakukan drifting yang tidak terlalu maksimal dan juga terlihat bahwa Josh yang sendirian berada di depan di sini mengontrol dengan sangat baik dan sangat tepat. Namun Davide lurus kembali no drifting. Dia harus kehilangan poin cukup banyak di run kedua ini untuk Davide Dorigo dan juga Josh melenggang sendirian saja, dan kita akan segera menyelesaikan di garis finish. Inilah dia teman-teman semuanya dan selesai. Josh dan juga Davide Dorigo yaitu adalah inilah dia one more time yang kedua untuk battle kita kali ini. One more time untuk Josh dan juga Davide Dorigo. Silakan persiapan one more time.
Mas Hadi dan juga Rio SB melakukan one more time yang di sini hadirin sekalian. Dan inilah dia, mereka sudah berada di area sektor yang paling ramai di area Sentul International Circuit untuk layout kita kali ini. Pada Mas Hadi begitu tenang, oke. Hanya terlalu cepat dua nice finish. Dua BMW memberikan hiburan yang sangat luar biasa. Pas untuk run kedua Rio SB memberikan ancaman semaksimal mungkin untuk memperebutkan 16 besarnya. Inilah dia teman-teman semuanya, tempelan mau dari Mas Hadi, namun begitu tenangnya pergerakan dari Rio SB. Mas Hadi nampaknya kelampawan dan melihat bahwa di bagian belakangnya berbeda dari angle yang dia harus lakukan dan menuju ke outer zone yang cukup panjang, outer zone 3 dan juga outer zone yang keempat, tepat di depan mata, begitu dekat bersama dengan wall-nya. Nice, kecepatan begitu on time melakukan. W melakukan battle yang sangat panas, sempat melakukan one more time sekali, dan inilah dia hasilnya, sudah kita kunci. Kami ucapkan selamat yang melaju ke babak selanjutnya 16 besar, yaitu adalah Rio SB takes the win. Siap untuk segera dilepas. Dan inilah dia teman-teman. Sentuhan dan kontak dari Jos yang Nonaga. Bantingnya berkoalisi di sana. Jos sebagai chase-nya. Namun dia tidak boleh memberikan kesempatan untuk Davide Dorigo meninggalkan dan memberikan game untuk dirinya. Karena Victor Top berasal dari Thailand di sini teman-teman semuanya, begitu memiliki dan juga ingin memiliki ambisi yang besar untuk bisa menjadi yang terbaik. Jos akan kehilangan kendali, understeer sepertinya untuk Jos, namun dia masih terus melanjutkan dan menusuk dari Davide Dorigo teman-teman semuanya. Dan inilah dia diselesai ya teman-teman semuanya. Kita akan segera memberikan kesempatan untuk melakukan solo run-nya dari Jos Yaptonaga yang sudah mendapatkan konfirmasi juga untuk tandemannya di sini, yaitu adalah Davide Dorigo tidak bisa lanjut untuk run kedua karena permasalahan dari kopliknya. Dan ini dia teman-teman semuanya, Jos melegang. Untuk battle selanjutnya di mana ada Fablok dan juga Randy Rio Pasa, bila mana sesuai dengan urutan di sini hadirin sekalian. Di atas angin dari mobil BMW yang digunakan oleh Fabio Lukin atau mobil lain yang begitu baik dan juga momentum yang begitu tepat dari Fabio berhasil bisa berhasil kembali ditusuk lagi, dikejar kembali dan dikejar kembali. Inilah dia Fabio dapatkan rintangan dari sisi kiri dan sisi kanan, di mana sisi kiri tadi dan langsung finish untuk Fabio dan juga Randy Rio Pasa. Run kedua persiapan untuk Fablok yang akan berada di belakang, apakah bisa menyaingi power dari mobil yang digunakan oleh Randy PTX ataupun Randy Rio Pasa? Silakan judges ready. Inisiasi dari luar dan dari dalam dan menuju ke zone. Ditempel terus, ditempel ketat. Kehilangan kendali. Understeer dari terlihat
dari Febrio Luki di sana, namun berupaya untuk bisa mengejar penerbangan ataupun terempasnya dari Gun dan juga masing-masing untuk bisa menyelesaikan kehilangan power dan selesai. Sekalian, inilah dia putusan yang akan melaju ke babak 16 besar antara battle yang baru kita saksikan. Kami ucapkan selamat untuk Febrio Luki takes the win. Aku dan langsung saja menikmati bagian belakang. David agak sedikit memiliki keunggulan dan agak sedikit berantakan bergerak dari pusing dan melihat bahwa David masuk ke area tersebut tidak melakukan one untuk layar off, namun pusing cukup kesulitan untuk bisa menyaingi dan juga melakukan cutting the gap dari sang leadernya di depan. Hadirin sekalian, dengan timnya Seven Speed Motorsport dan juga menuju ke area outer zone yang terakhirnya. Inilah dia, mereka akan berada menuju ke area finish. Susah menunggu kontak teman-teman. Kontak nampaknya terlihat agak sedikit melambatnya melakukan initiate dan terjadilah kontak antara David yang tepat berada di belakangnya. Teman-teman, mereka tetap menjunjung tinggi sportivitas dan hadirin sekalian, kita mendapatkan hasilnya yang melaju ke babak 16 besar bertemu dengan Febrio Luki, yaitu adalah congratulations untuk David Augusta Sugiharto takes the win. Dengan solorannya di mana dengan Eco from China masalah dari mobil yang dia gunakannya sehingga Alvito mendapatkan keuntungan langsung menuju ke 16 besar dengan solorannya. Segera mengirim. Inilah dia. Obel nampaknya mengikuti pergerakan dan juga line dari Daigo Saito yang tempat berada di depannya. Obel berupaya keras untuk bisa menempel pergerakan dari legend Jepang kita, drifter legend Jepang. Kontak terjadi. Dan terlihat nampaknya Daigo masih terus continue drifting untuk setengah perjalanan lagi dari outer zone yang ketiga dan juga outer zone yang keempat sudah menanti. Obel masih berupaya keras untuk bisa cutting the gap dengan legendnya yang berada di depan sana, merapat kembali dengan memaksimalkan power yang mobil yang dia gunakan. Lurus saja mobilnya. Obel mengalami masalah sebagai chase. Dilepas persiapan teman-teman. Rang kedua. Ini adalah dia. Bersama dengan timnya alasan teman-teman semuanya pada V8 versus dari SR20. Melihat terus menempel bisa menyeimbangi pergerakan dari Obel. Inilah dia international battle yang kita sajikan. Terjadinya kontak demi kontak demi kontak. Battle ini penuh dengan kontak mengkontak ya. Mereka akan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Hasilnya yang melaju ke babak selanjutnya. Congratulations untuk selamat, kalian akan melakukan one more time
salah satu judges, Mr. Bulls. Menusuk dari dalam. Stefano Toto mencari momentum untuk bisa membuat konsentrasi dari Priestley dan Burai di sana teman-teman semuanya. Dan kali ini memasuki perjalanan menuju Waterson selanjutnya. Duo drifter kita dengan negara yang berbeda masing-masing, Malaysia dan juga Indonesia. Dan kali ini menuju Waterson yang kontroversial, terus ditempel ketat, tidak dikasih celah, tidak dikasih lepas. Begitu rapat pergerakan dari mereka berdua hadirin sekalian. Dan inilah dia selesai. Stefano Toto ada di depan, dan kali ini Priestley yang bayang-bayangi dari belakang memberikan pressure dengan suara mobil yang begitu luar biasa menggelegarnya. Namun Toto juga tidak ingin dia begitu saja dengan tenaga V8, dan kita bisa melihat mereka membuat berisik sektor Autobahn kali ini dan menuju ke area sektor selanjutnya. Outer zone yang ketiga dan keempat, mereka begitu enjoy, tepat seperti di round pertama. Jarak dan juga proximity ditusuk oleh Priestley, namun Toto kontak dan berhasil dihindari dengan sampai. Congratulations, Priestley takes the win. Kita akan memainkan untuk one more time yang tadi belum kita dapatkan hasilnya. Daigo Saito yang akan berada di depan, Robel Sarodi akan berada di belakang. Kita lepas. Daigo masih mencari momentum untuk bisa melakukan action, dan juga begitu cepat Robel Sarodi untuk bisa membayang-bayangi dan agak sedikit mengambil dari dalam untuk Robel untuk bisa menyeimbangi, agak sedikit berubah menjadi low angle dari Daigo untuk bisa menuju ke area touch and go-nya di sana. Benar-benar ketat persaingan dari mereka berdua, di mana memasuki dari outer zone yang ketiga dan juga outer zone yang keempat, outer zone yang cukup panjang. Tampaknya hampir saja melakukan overtaking di sana dari Robel untuk Daigo Saito yang berada di depan dan memasuki dan langsung Robel menusuk. Yes, nice save. Opel membuka angle dengan percaya diri dan juga begitu agresif. The big angle from Opel Sarodi dan ditempel ketat oleh Legend dan juga pasti top tier dari Jepang teman-teman semuanya. Ada sedikit tusukan melakukan tail. Opel kena momentum maksimalkan oleh sang Chase-nya untuk bisa masuk ke dalam. Change position ini ya di tengah-tengah track ya. Namun inilah dia, kita bisa melihat bersama-sama siapa yang melakukan mistake, siapa yang lebih unggul, dan Opel terus menempel. Dia baik sekali battle antara Daigo dan juga Robel Sarodi. Jadi saya mendapatkan bocoran bahwa ini adalah one more time yang terakhir. Setelah ini tidak akan ada lagi one more time, dan kita Nanluk bersama timnya menggunakan Sekiro, tim dari Akuma, dan juga ditemani oleh di sana dari Ziko Arnadi, mana bela pastinya tim dari team, dan terlihat benar-benar dimain-mayangi, agak sedikit kurang power ataupun tidak power yang digunakan oleh mobil yang digunakan oleh Ziko Arnadi teman-teman semuanya. Namun dia memasuki sektor yang terakhir, dan inilah dia finish selesai. Ditusuk oleh Nanluk, ada kontak terjadi di sana. Namun Nanluk dan juga Ziko Arnadi masih maju di sana teman-teman. Nampaknya tidak berubah dari kaki-kaki mereka ataupun dan chamber mereka teman-teman semuanya. Dan inilah dia, satu rintangan lagi. Kita akan sama-sama dan tusuk terakhir dari Nanluk, dorongan lagi dan selesai. Finish. Congratulations.
Ziko Harnadi takes the win. Bila mana seperti tadi kejadiannya 10-0, 0-10, 10-0, dan mungkin kita tidak bisa mengambil keputusan untuk one more time. Kita akan mencari based on kualifikasi, dari hasil kualifikasi, dan persiapan untuk segera dilepas di lepas. Wah, apa gerangan yang terjadi dari Saito di sana? Dari run pertamanya, Daigo langsung berbalik arah menuju ke arah kanan. What happened? For Daigo Saito. Sedangkan Robel Saroni terus melanjutkan jalannya drifting di sana, hadirin sekalian. Kepada 16 besar. Ini dia Robel Saroni. Wow, berhasil mematangkan dan juga berhasil mengalahkan dari Daigo Saito dari Jepang. Robel dengan mobil barunya memang tidak sia-sia. Robel dan Robel. Dan selesai besar, yaitu adalah selamat untuk Emmanuel Aditya Mandio takes the win. Selamat, boleh berikan applause untuk jagoan kita di sini teman-teman semuanya. Power versus Tali, asal tuan di sini terus ditempel, tidak dikasih kemana begitu saja. Ada kontak terjadi, berubah sedikit angle dari Firenze Akiro. Tidak ada permasalahan, dia terus melakukan ataupun melakukan dari driftingnya untuk bisa menyelesaikan sampai finish pastinya. Dan terlihat bahwa Rico terus mengudak-udak pergerakan. Kontak lagi dan lagi. Dorongan di sana. Rico Nugraha teman-teman semuanya. Rekan-rekan Marsha boleh membantu, nampaknya ada beberapa serpihan bercecer di tengah-tengah trek. Ancamannya
pun harus terlepas otomatis. Kita masuk lagi, masuk bola dari selanjutnya yang tepat berada di depan adanya para Lamsyah dan Ungu bergerak dan menempati posisi bola yang agak sedikit masuk yang tersebut terakhirnya adanya para Lamsyah dan hadirin sekalian yang melaju ke babak 8 besar, yaitu adalah selamat untuk Ungu Gilbert Kabunang takes the weight. Just ready teman-teman. 16 besar kali ini sudah bersiap. Berada di depan Renzi Akelo bisa untuk memudak dan juga memotong jarak, ditempel terus dari Anderson yang di sana dan lari saja dengan cepat, namun terlihat bahwa dirinya akan terus berusaha dari Renzi Akelo dari Akuma Drift Team dan juga Rico Nugraha top team dari Bandung di sini hadirin sekalian. Oke, terlambat sedikit namun tetap berada di line yang sangat baik dan juga sangat tepat, dan inilah dia teman-teman semuanya, kita sudah finish semuanya. Mohon maaf bila mana sudah menunggu cukup lama, dan kita akan mengumumkan yang melanjutkan ke babak 8 besar, yaitu adalah Renzi Akelo. Viro takes the weight. Di sini hadirin sekalian, terlihat bahwa mereka begitu luar biasa. Duo Malaysia saling fight di sini dan benar-benar kami pergerakannya. Oke, masuk ke area tersebut dan berada di sektor tersebut juga, dan inilah yang selesai. Beres. Hadir masing-masing semuanya. Dan perwakilan IC Monsters yang melaksanakan pasti dari arah zone yang pertama. Oke. Dan menuju ke dalam untuk mengincar Tasendu di sana. Lampu padam. Lihat bahwa mereka sudah setengah perjalanan. Dengan baiknya satu kesempatan lagi. Yes, inilah dia. Dikejar lagi oleh Allah. Finish. Untuk yang sudah menunggu lumayan lama di depan tribun utama, harap bersabar dan kita akan mengumumkan yang melaju ke babak 8 besar, yaitu adalah selamat untuk 187 Along Fazrin takes the weight. Rio SP dari Rizky Motorsport X Team AAA. Dan berikutnya
car dan David sebagai chase car bersama dengan BMW di sana. Tampaknya cukup berjarak, Vepluk dapat meninggalkan David Agustan. Mistake by David. Driver sudah siap? Apakah just ready? Just ready. Kirim. David sebagai lead dan Vepluk sebagai chase. Adalah BMW nomor start 21 Febrio Luki. Judges ready? Kirim. Alvito sebagai lead dan Opel sebagai chase. Lain sekali. Sedikit mistake dari Opel. Kirim. Dan nomor 156. Untuk battle berikutnya, Fisli seharusnya melawan Ziko Arnadi, namun karena Ziko tidak bisa mengikuti bayaran untuk Fisli. Oleh karena itu, secara otomatis Fisli yang akan masuk menjadi peserta terakhir di babak top 8. Dan kirim. Kita lihat Amandio sebagai lead dan Viro sebagai chase. Pertarungan antara senior melawan junior. Terlihat Viro cukup baik mengikuti Amandio di sana. Dengan jalan yang cukup konsisten.
Judges, are you ready? And just ready. Kirim, kirim, kirim. Chase yang sangat baik, tetapi juga merupakan lead yang sangat Amandio dari Eleven Drift Team. It's okay ya guys, kita agak sedikit main. Alok sebagai lead dan Adani sebagai chase. Dan lepas, inilah dia. Sangat mimicking dari Along. Terlihat dan Adani memiliki angle yang lebih besar. Keputusan yang cukup sulit bagi para juri. Dan kita sudah mendapatkan pemenangnya. Yang lolos ke babak berikutnya jatuh kepada Adani Akbar Alamsyah dari Rizky Motorsport X Team AAA. Selamat kepada Adani. Dan keduanya menggunakan mobil yang cukup sama, cukup berimbang. Namun di lintasan yang separuh basah, separuh kering begini memang membutuhkan skill yang luar biasa untuk dapat melakukan seperti ini. Kita menunggu kesiapan para judges. Bagaimana? Apakah sudah bisa dilepas? Just ready. Kirim, kirim, kirim.
di sana. Pemenangnya adalah Rio SB. Kirim. Alvito sebagai lead dan Fisley sebagai chase. Oh, sedikit mistake dari Fisley, melakukan major correction di sana. Namun masih dapat mengimbangi dan mengikuti Alvito dengan cukup dekat. Oh, another mistake from Fisley. Sepertinya ada masalah pada mobil yang digunakan oleh Fisley. Kirim. Inilah dia, Alvito sebagai chase dan Fisley sebagai lead. Sebagai informasi, Fisley adalah pemenang pada Kejurnas Round 3 kemarin dan menghadapi Alvito. Alvito from Indonesia. Antara Amandio melawan Adani. Amandio sebagai lead dan Adani sebagai chase. Judges ready. Kirim. Sedikit straighten dari Adani. Namun tidak tahu apa yang dapat terjadi. Dan and just ready. Kirim. Dan Amandio tampak cakap sekali Amandio mengikuti adalah S14 Emmanuel Aditya Amandio. Just ready. Kirim. Terlihat USB sangat menempel di sana. Berikan tepuk tangan untuk kedua dan sudah dilepas di sana. Terlihat ada sebuah gap dari USB, namun Alvito dapat kembali menempel.
Kira-kira siapa yang akan melaju ke babak final dan akan menghadapi Emmanuel Adwiti Amandio? Kita tunggu keputusan dari para judges. Oh, dan kita sudah mendapatkan pemenangnya. And the winner is, yang akan melaju ke babak final adalah BMW dari Rizky Motorsport Rio SB yang akan melaju ke babak final. Posisi ketiga dan keempat sudah standby di garis start. Sebagai lead Alvito Anugrah Ardianto dan sebagai chase Adani Akbar Alamsyah. Keduanya sama-sama menggunakan BMW. Namun kita akan lihat sudah dilepas ke sana. Siapakah yang akan menduduki posisi ketiga? Battle yang cukup sengit. Oh, sedikit ada. Apakah mobil Adani dapat kembali ke garis start? Oh, tampaknya kita sudah mendapatkan keputusan bahwa mobil Adani tidak mampu untuk melanjutkan battle. Dan kita baru mendapatkan konfirmasi bahwa tadi ada tim mekanik yang menyentuh wiring sehingga mengikuti peraturan dari Drift King, maka Alvito dapat memenangi battle ini. Sayang sekali Adani dan tim Rizky Motorsport X Team AAA, namun kalian masih memiliki. Dan Rio SB sebagai chase sudah dilepas ke sana. Rio SB cukup menempel dan dapat mengimbangi Esmotin dari Amandio. Kita memiliki battle yang cukup sengit di sana. Oh, mistake from Amandio at the last corner. Hampir stall dia di sana. Dan inilah dia, Rio SB, Champion of Drift Kings Indonesia 2024. Round number 3. Rio SB from Rizky Motorsport Team AAA. Selamat kepada Rio SB dan tim. Memang di drifting bukan hanya keberuntungan, namun kesiapan tim, kekuatan mobil, skill drivers, semua yang menentukan. Dan dengan begini maka berakhirlah kita pada round 3 ini. Sebentar lagi kita akan masuki round yang keempat, round berikutnya, round final, sehingga dapat ditentukan siapakah nanti yang akan menjadi DK Champion Asia.